Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju puncak kemuliaan. Baik kepada Bapak Ibu, para ananda, dan juga teman-teman yang saya hormati, kita kembali lagi di Kampung Ramadan dalam rangka buka puasa bersama hari ke-8. Benar? 8? Ya. Jadi untuk hari ini seperti biasa sebelum kita mulai ini kita tidak siarkan langsung tapi akan diupload setiap hari di YouTube Edu Merdeka. Jadi kepada teman-teman bisa di like, komen, dan subscribe. Jadi kalau misalnya akunnya ada 2, ada 3, silakan langsung di subscribe YouTube Edu Merdeka dan ada juga YouTube Karya Nyata. Jadi SMP Muhammadiyah Boarding School Rapang juga sudah termasuk ke dalam sekolah penggerak. Dan insya Allah akan diadakan lomba pada tanggal 10 Ramadan hingga 17 Ramadan. Baik, seperti biasa sebelum kita melanjutkan ke buka puasa, ada baiknya kita mendengarkan kultum. Kali ini kultum dibawakan oleh Ustadz Syahril LSPD MPD dengan tema meraih berkah dengan Ramadan. Jadi seperti biasa kultum itu temanya adam-adam ya. Baik, kepada Ustaz Syahril, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, beserta pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama di dalam suasana menantikan saat berbuka puasa seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan terbaik di dalam kehidupan kita. Tema yang ingin kami angkat di dalam kesempatan ini yang kita pergunakan waktu untuk menantikan saat berbuka puasa adalah meraih keberkahan dengan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan itu memang memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan ini kalau kita melihat perjalanan setiap tahun akan berbeda
dari Ramadan yang sebelumnya dengan Ramadan yang kita hadapi saat ini dan Ramadan yang akan datang. Tentu kalau kita melihat, itu akan dikembalikan kepada pribadi masing-masing bagaimana kita menghadapi Ramadan itu. Apakah Ramadan ini kita akan, atau apakah setiap Ramadan itu kita akan jadikan Ramadan yang terbaik, atau kita hanya sekadar menggugurkan kewajiban tapi tidak ada peningkatan yang signifikan yang kita lakukan setiap harinya di bulan Ramadan. Makanya perlu memang kita mencari jalan supaya aktivitas-aktivitas di setiap Ramadan itu bernilai dan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang menjadi hal penting sebenarnya ketika kita berpuasa adalah bagaimana manusia itu, bagaimana umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa itu mampu mengontrol dan mengendalikan nafsunya. Bukan menghilangkan nafsu ya. Kalau menghilangkan nafsu itu persoalan yang sangat berbahaya juga. Tapi kita berusaha bagaimana nafsu itu bisa kita kontrol. Kita barangkali pernah mendengarkan atau membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang hidup pada awalnya dia adalah seorang budak. Tapi dia hidup bersama dengan seorang wanita, yaitu istri petinggi Mesir pada saat itu. Dan ketika hidup bersama dengan Nabi Yusuf, dan kita kenal dengan Sulaiha, istri petinggi Mesir ini, ketika dewasanya itu berusaha untuk digoda oleh Sulaiha, Nabi Yusuf ini. Nah, secara naluri, itu memang nafsunya Nabi Yusuf mau. Ya, nafsunya Nabi Yusuf mau. Tapi apa yang menghalangi Nabi Yusuf ini menolak ajakan dari Sulaiha adalah imannya. Jadi memang kalau nafsu dihadapkan atau disandingkan dengan keimanan, itu akan berjalan seiring. Kapan manusia tidak bisa mengontrol nafsu atau nafsu lebih dominan dibandingkan dengan keimanan, maka bisa dikatakan berakibat yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Tapi ketika manusia itu keimanannya lebih mendominasi dibandingkan dengan nafsunya, maka inilah yang terjadi ketika Nabi Yusuf digoda oleh Sulaiha. Ya. Nabi Yusuf ketika digoda oleh Sulaiha, nafsunya mau. Tapi karena keimanan yang dimiliki itu mampu menolak. Jadi memang peperangan yang besar itu, peperangan yang terbesar itu adalah perang antara nafsu yang kita miliki dengan perang keimanan kita. Kita bisa lebih mulia ya dibandingkan dengan malaikat ketika kita bisa menjadikan atau mengontrol nafsu itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, bagaimana kita menghadirkan Ramadan ini atau bagaimana kita mencari berkah di bulan Ramadan ini? Nah, salah satu indikator keberkahan itu adalah sesuatu yang hal kecil itu bisa mendatangkan atau manfaat yang besar atau yang luar biasa. Ya. Jadi di Ramadan itu memang dijanjikan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu setiap saat, baik itu pada malam harinya maupun pada siang harinya, itu semua berisi pengampunan dari Allah. Jadi kenapa kita tidak mempergunakan siang dan malam ini untuk mencari keberkahan di dalamnya? Bukankah sudah disampaikan kepada kita? Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malamnya Ramadan, man shoma Ramadan. Ya, dengan sebaik-baiknya melakukan itu semua, maka diberikan pengampunan, diberikan keberkahan, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hal-hal yang kecil yang kita lakukan saat ini, ya. Misalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan satu, itu ayat secara umum ya. Ayat secara umum disebutkan Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu akan diberikan atau dibalas 10 dari kebaikan yang dilakukan satu itu. Itu secara umum. Tapi ketika di Ramadan, tentu berlipat lagi pahalanya. Berlipat lagi, digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang kecil itu dengan keberkahan Ramadan, kita mencari keberkahan dengan hal yang kecil yang kita lakukan. Itu bisa mendapatkan sesuatu yang besar karena adanya Ramadan ini yang Allah hadirkan kepada kita. Itu yang pertama indikator bahwa hal-hal yang kecil dengan Ramadan bisa menjadi yang besar. Kemudian yang kedua, indikator keberkahan itu adalah bagaimana
sesuatu itu bisa memberikan manfaat, ya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat dalam hal ini adalah hal-hal yang kita lakukan. Barangkali kita tidak pernah melihat bahwa misalnya Imam Al-Nawawi itu diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa taala. 43 tahun kalau tidak salah. 43 tahun dengan umur yang singkat itu, tapi dengan hasil karya-karyanya itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa sekali. Menjadi rujukan kajian-kajian dan penelitian. Nah, itu keberkahan yang Allah hadirkan. Kenapa kita tidak di bulan Ramadan ini mampu melakukan hal-hal yang seperti itu? Ya, apapun yang kita lakukan yang hasilnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, nah itu kita artinya mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kemudian indikator yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, peserta dimanapun Anda berada, yang paling penting adalah keberkahan Ramadan adalah menjadikan manusia itu dekat dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini muara akhir dalam perjalanan kehidupan manusia. Ya. Muara akhir perjalanan puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Ya. Karena derajat ketakwaan itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, secara berombongan. Maka inilah yang kita harapkan, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa dengan Ramadan ini kita bisa mendapatkan keberkahan dengan apa yang kita lakukan, dengan produktivitas kita di Ramadan, baik itu dalam persoalan-persoalan yang kecil, apatah lagi persoalan-persoalan amaliyah Ramadan yang besar yang kita lakukan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi kultum dari Ustadz Syahrir. Selanjutnya seperti biasa kita menunggu waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih kepada donatur hari ini yang telah menyelenggarakan buka puasa. Semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri, billahi fil sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.